Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Magetan. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Hari ini kita akan mempelajari dua hal penting. Yang pertama adalah sejarah termos. Yang kedua, materi kita adalah penggunaan bahan konduktor dan isolator. Untuk materi kita pagi hari ini, yang pertama adalah sejarah termos. Sebelum kita belajar lebih lanjut, tentunya kita harus tahu siapakah yang menciptakan termos untuk pertama kali. Beliau adalah Sir James Dewar, seorang ilmuwan asal Eropa. Beliau lahir tahun 1842 dan meninggal tahun 1923. Termos adalah benda yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengetahui bagian-bagian utama penyusun termos. Yang pertama adalah penutup gabus, yang kedua lapisan perak, dan yang ketiga adalah ruang hampa. Untuk lebih jelasnya, mari kita mempelajari materi tentang sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini. Sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini, termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar.
Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Stewart dan penutup botol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi kita mempelajari materi tentang sejarah termos, tentunya kita harus mengecek atau mengetes pemahaman kita dari materi yang kita baca tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan menuliskan hal-hal penting dari setiap paragraf yang ada dalam bacaan di atas. Kita mulai dari paragraf 1. Hal-hal penting dari paragraf 1. Yang pertama adalah hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Hal penting yang kedua adalah termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Hal penting yang ketiga adalah dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak akan berpindah dengan cepat. Hal-hal penting dari paragraf kedua. Yang pertama adalah pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Stewart. Hal penting yang kedua adalah penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Hal-hal penting yang ada pada paragraf ketiga. Yang pertama, James Stewart menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Hal penting yang kedua, botol hampa udara buatan James Stewart sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan London. Setelah tadi kita menuliskan hal-hal penting yang ada dalam setiap paragraf dari bacaan sejarah termos. Untuk selanjutnya kita akan mengetes kemampuan kita dengan menjawab pertanyaan sesuai bacaan yang telah kita baca tadi. Soal yang pertama, apakah fungsi termos? Jawabannya adalah termos digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Soal yang kedua, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Jawabannya adalah bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara yang merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. Soal nomor 3, gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas. Untuk soal nomor 3 ini, anak-anak bisa melihat gambar yang ada di bacaan tadi. 3 bagian utama penyusun sebuah termos adalah yang pertama penutup gabus, yang
benda di sekitarmu dan menggunakan prinsip yang hampir sama dengan Termos, untuk kali ini kita sebutkan dua contoh saja, yaitu jaket dan selimut. Anak-anak, setelah tadi kita mempelajari materi tentang sejarah Termos, untuk selanjutnya materi yang kedua adalah penggunaan benda, konduktor, dan isolator. Untuk selanjutnya kita akan mengidentifikasi atau menuliskan sifat hantaran benda dan kegunaannya, serta contoh-contoh bendanya, baik yang ada di sekolah maupun di lingkungan rumah kita. Pertama, kita akan menyebutkan contoh benda yang ada di lingkungan sekolah yang menggunakan sifat hantaran konduktor dan isolator. Yang pertama, bel sekolah. Sifat hantarannya adalah konduktor. Kegunaannya penanda waktu pergantian kegiatan di sekolah. Benda yang kedua adalah gerbang besi sekolah. Sifat hantarannya adalah konduktor. Kegunaannya sebagai pagar keamanan dan tempat keluar masuk sekolah. Benda yang ketiga adalah keranjang sampah yang terbuat dari plastik. Sifat hantarannya isolator. Kegunaannya adalah tempat untuk mengumpulkan sampah. Benda yang keempat adalah meja atau kursi siswa. Sifat hantarannya isolator. Kegunaannya untuk tempat duduk siswa dan belajar siswa. Contoh benda yang kelima adalah buku tulis. Sifat hantarannya isolator. Berfungsi atau berguna untuk tempat menulis. Kita akan menyebutkan contoh benda yang ada di lingkungan rumah. Yang pertama adalah panci. Sifat hantarannya konduktor. Kegunaannya untuk memasak dan merebus air. Contoh benda yang kedua adalah setrika. Sifat hantarannya konduktor. Kegunaannya merapikan pakaian. Contoh benda yang ketiga adalah termos. Sifat hantarannya isolator. Kegunaannya menjaga air agar tetap panas. Benda yang keempat adalah handuk. Sifat hantarannya isolator. Kegunaannya membersihkan badan dari air setelah kita mandi. Dan yang terakhir adalah jaket. Sifat hantarannya isolator. Kegunaannya untuk menghasilkan benang. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini, yaitu materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Pada hari ini tadi kita telah mempelajari dua hal penting. Yang pertama adalah sejarah Termos. Yang kedua adalah penggunaan benda konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sebelum mengakhiri pelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.